mencoba belajar dari Cina kepada Profesor. Assalamualaikum. Yang kedua, seorang pengacara praktek, praktisi hukum, tapi keluarga dokter. Jadi tentu maksudnya gak belajar. Jadi maksudnya jangan anggap seperti pengacara yang umum gitu. Dr. Mahathir Ismail, selamat pagi Pak. Pagi, terima kasih atas penghormatan. Pak Mahathir juga banyak membela koruptor, tapi bukan berarti pro korupsi kan? Maksudnya orang dituduh dalam perkara korupsi yang dibela itu haknya dan kebenaran. Yang ketiga, jual apa nih? Anggap aja tuh juga pengacara tapi menjadi dosen di tempat yang mungkin kita belum tentu berani belajar sama PT perguruan tinggi Indonesia. Kemarin saya selamat pagi Wijan. Dan yang terakhir Fitri Susanti, kurang 1% lagi harus segera jadi PhD. 1%, kurang tinggal kerja, gitu ya, gitu ya. Di Universitas mana? Universitas Washington di Seattle. Oke, begitu Susanti seorang ahli hukum. Saya kira saya ingin mulai dari Cina dulu. Sebuah kisah umum. Kenapa kita undang Sodolo, ahli Cina, Profesor Dahana? Karena dalam perbincangan di negeri ini, itu yang kita akan di publik ada dua sumber selalu dipakai. Satu, bagaimana Cina menerapkan dengan keras, terutama saat Suroki ya, mungkin dengan mati simbolnya, tembak mati dan sebagainya. Kedua, Hongkong, bagaimana KPK Hongkong itu bekerja dan itu menjadi kisah yang terus didukungkan di negeri. Tetapi 3 tahun saya terakhir, Cina sekarang membentuk satu task force yang mungkin terdiri dari para agen intelijen mereka yang mengejar orang yang disangka korupsi atau para koruptor yang sudah lari ke kemana-mana. Mencari satu-satu seperti dulu orang-orang Yahudi mencari pelaku pembantaian mereka gitu. Itu lebih sebuah tindakan yang barangkali bisa diceritakan beberapa. Tapi yang mungkin kita mulai adalah apakah ini merupakan sikap dasar di sana atau ini ya sebuah kebijakan dari orang-orang lebih baru, lebih modern saja. Baiklah bisa. Kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi, kita harus melihatnya dari dua segi. Pertama adalah ketika Deng Xiaoping pada tahun 1978 atau permulaan 1980-an menerapkan reformasi dan keterbukaan. Jadi pada dasarnya dia menerapkan sistem kapitalisme dalam perekonomian Cina. Jadi dia mengatakan misalnya sosialisme dengan karakteristik Cina, lalu sistem pasar dengan karakteristik Cina, atau dia mengatakan bahwa kalau membuat sebagian kecil orang menjadi kaya dan kemudian menyebarkan kekayaan itu ke jumlah orang yang lebih besar secara ideologis benar. Tapi jangan lupa bahwa soal kucing itu, ya, kucing itu hitam atau putih yang penting dia bisa menangkap ikan. Jadi apa yang dilakukan oleh Deng Xiaoping adalah menerapkan atau mengkombinasikan sistem kediktatoran satu partai dengan kapitalisme. Ya, tetapi ya, orang-orang lupa bahwa sering orang menggambarkan bahwa dengan berlakunya kapitalisme di Cina akan terjadi demokrasi. Sebetulnya tidak. Deng Xiaoping justru menerapkan sistem sosialisme dengan karakteristik Cina itu justru tidak untuk demokratisasi, tapi dia adalah untuk melanggengkan kekuasaan partai komunis Cina atas segala segi kehidupan masyarakat, kecuali ekonomi yang memberikan ruang yang lebih baik. Nah, tetapi dengan berlakunya sistem kapitalis ini,
maka dengan sendirinya penyakit kapitalisme itu juga ikut dong. muncul antara lain korupsi. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh para pengganti Deng Xiaoping mulai dari Siapa yang mulai membuat dan sadar sebenarnya sejak penggantian oleh Jiang Zemin dengan Zhou Rongji sebagai Perdana Menteri sudah dilakukan ini, tetapi nampaknya kurang begitu efektif. Akan tetapi pemberantasan korupsi di Cina itu makin efektif sesudah Xi Jinping berkuasa. Bahkan zaman beliau sebagai presiden dan Wen Jiabao sebagai presiden itu juga enggak ya? Tidak, bertemu tutup mata, mungkin tidak efektif. Nah, saya pikir dari ekonominya dipastikan kepada dulu Sunda. Nah, lalu kenapa rakyat Cina itu dengan mudah saja itu menerima kapitalisme Deng Xiaoping ini? Alasannya bahwa pada tahun ketika mau meninggal tahun 2006, partai dan rakyat itu sudah lelah oleh kampanye politik mau dari tahun 1955 sampai tahun 1976 ketika mau meninggal. Jadi ketika Deng Xiaoping menerapkan kapitalisme dengan karakteristik Cina itu dengan mudah orang itu menerima. Nah, karena itu saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Xi Jinping dengan pemberantasan korupsi sekarang itu adalah untuk menjaga kewibawaan partai. Karena korupsi sudah merajalela begitu besar. Kemudian yang kedua ada yang mengatakan bahwa pihak yang mengatakan bahwa pemberantasan korupsi di Cina ini adalah persaingan antara di kalangan elit partai. Di kalangan elit partai itu ada 3 golongan yang sekarang berkuasa. Yang pertama apa yang disebut dengan the princeling, orang Barat mengatakan princeling, orang Cina mengatakan Taizedang. Jadi adalah orang-orang atau Xi Jinping termasuk di dalamnya yang mendapat keuntungan karena mereka adalah sanak saudara atau dari para pemimpin Cina sangat kenal. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang berkumpul di sekitar Liga Komunis Muda, dibilangnya golongan Liga atau Fantai. Nah, yang ketiga adalah orang-orang yang berkumpul di sekitar Jiang Zemin. Orang yang kedua, orang yang menggantikan Deng Xiaoping begitu Deng Xiaoping mundur. Jadi ini terdiri dari orang-orang umumnya adalah para Taipan dari Shanghai. Dan di antara 3 itu 3 ya ada korupsi. Ya mungkin terjadi begini. Kalau dulu golongan yang ketiga ini dinamakan golongan Shanghai atau orang Cina mengatakan high pride. Nah, uniknya kalau dulu pada zaman Mao pergantian kepemimpinan selalu diwarnai oleh formasi atau oleh perebutan kekuasaan. Sesudah Deng Xiaoping itu ada kerjasama antar faksi ini. Nah, tapi ada juga yang 3 kaki ya. 3 kaki ini ya, yaitu Liga Komunis, Shanghai, dan kemudian Princeling ini. Nah, tetapi ada pengamat Barat yang mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah tidak lain daripada power struggle dari orang ini. Nah, yang menurut saya agak unik adalah bahwa Xi Jinping sekarang menjabat sebagai sebagai presiden dan kemudian ketua partai itu adalah hasil dari dukungan dari Jiang Zemin dan golongannya dan orang-orang di dalam partai Shanghai ini. Jadi dan yang juga unik adalah orang-orang yang menjadi sasaran pembersihan ini justru adalah orang-orang yang dekat dengan Jiang Zemin. Sehingga apakah terjadi persaingan antar
persaingan lagi antar golongan ini. Cuma saya mengatakan bahwa saya lebih cenderung mengatakan bahwa yang pertama ini, bahwa Xi Jinping melakukan pembersihan atas korupsi itu adalah demi melanggengkan kekuasaan partai agar citra partai tidak rusak di kalangan rakyat. Saya kira itu aja. Dan nanti orang akan datang ke anak muda datang dengan demokrasi kan. Oke. Itu tadi suara Profesor Adahana, seorang psikolog ahli Cina. Kenapa kita belajar Cina? Karena Cina salah satu contoh yang sering disebutkan dalam bicara tentang korupsi itu. Dan juga kita tahu hari-hari belakang ini mereka mengirim agen kemana-mana untuk mencari sampai di seluruh pelosok dunia yang bahkan sudah puluhan tahun pun bisa dicium dan diekstradisi. Nah, banyak lagi yang menanyakan, tapi setelah ini kita break dulu. Saya akan bertajam dengan memasukkan unsur-unsur lokal dalam persoalan yang sebenarnya dihadapi di depan mata kita soal korupsi. Kita iklan dulu. Jalan panjang dari cerita soal Cina. Kita segera pindah ke begini. Yang saya angkat tadi pertama itu tidak lepas dari keputusan politik. Keputusan politik sebuah bangsa, sebuah negara. Tapi yang kedua, karena ini juga produk politik, juga dipakai untuk kepentingan politik. Artinya seperti tadi, Paulus Rado menggunakan isu korupsi. Jadi walaupun ada 3 faksi yang bertarung, bisa jadi 2 faksi menggunakan satu faksi menggunakan 2, gitu ya. Saya nggak tahu. Mungkin saya mulai ke Pak Mahdir. Pak Mahdir, apakah yang terasa dalam perang korupsi di negeri ini juga sama? Dulu kan zaman atau sebenarnya cerita zaman Pak Harto dulu di zaman Bung Karno kan ada juga upaya-upaya Indonesia. Saya sekarang apakah memang dia berdekatan dengan politik? Kalau kita lihat, kita coba kembali ke tahun 50-an, pemberantasan korupsi kita itu pun lebih dekat dengan politik. Misalnya saya ada seorang yang ditangkap di airport karena membawa uang. Saya kira benar dikarenakan bahwa antara praktek kita, antara korupsi dan mekanisme itu pasti berbeda. Ini persoalan saya baru baca beberapa waktu lalu satu tulisan dari direktur seorang sosial dia bilang kira-kira jangan kita ini yang salah berpikir tentang korupsi pasti. Dia kasih contoh, salah satu contoh adalah ketika ada pemilu di Papua, ada seorang wartawan yang menyoal pada menceritakan dia mendapat tolong apakah bantuan itu bukan korupsi? Padahal itu mengatakan kita bukan korupsi. Artinya apa? Jangan-jangan kita ini yang salah mencoba menjadikan segala hal sebagai korupsi. Terutama dalam posisi kita sekarang, apa yang kita sebut sebagai korupsi, terutama sejak tahun 99 kan begitu luas. Segala hal kita jadikan korupsi. Akan tetapi meskipun begitu banyak orang tertangkap, begitu banyak orang yang korupsi itu tetap saja. Jadi misalnya yang dilarang-larang termasuk parsel, hadiah, perkawinan, dan segala macam. Iya, termasuk seperti itu ada yang dicoba. Ya menurut Bang Mahdir, jangan-jangan itu instrumen budaya yang memang saya kira iya. Saya kira ada satu novel yang tulis di Cina. Dia katakan bahwa jalan sutra itu ya semuanya itu adalah korupsi. Gitu. Saya juga ada satu penulis India yang tahun 2010 Masehi. Dia juga menulis bahwa korupsi itu terjadi di mana-mana. Jadi persoalannya sekarang kalau kita coba satu penulis dari Eropa ini, Mars, saya sempat mengenal dia itu mengatakan
hal yang biasa di Eropa ini. Justru Jadi bukan dari positif, dari Eropa itu juga seperti itu. Jadi jangan-jangan memang kita bicara tentang korupsi karena begitu terpengaruhnya oleh kapitalisme moral. Sehingga kenapa? Karena mereka semua hal diatur dengan hukum. Kita di perjanjian tidak boleh melanggar perjanjian. Perdagangan di Pasifik ini kan lebih kepada kepercayaan. Orang saya berdagang atau misalnya menjadikan orang jadi kepala cabang atau apa, karena saya percaya dengan mereka. Maka ada seorang jadi nggak pakai ukuran-ukuran ya. Maka saya ingat salah ukuran apa? Saya ingat seorang kawan yang mengatakan kepada saya beberapa tahun yang lalu, dia katakan kenapa saya kasih kepada dia daripada orang lain yang makan korupsi, itu bagus juga Itu sama-sama. Nah, makanya saya mau katakan adalah jangan-jangan kita ini yang salah, persepsi kita yang salah mengenai korupsi. Oke, boleh nggak saya dikasih misalnya jadi kata ini sebuah norma dari barat, misalnya kita katakan begitu, kita sederhanakan, dia misalkan agak individualis, nuclear family, sampai ke sini dia tiba pada masyarakat yang extended family, keluarga besar, rumahnya gede-gede, di situ kumpul segala macam orang, kerabatannya kalau kawinan berpakir bisa 2-3 lapis saudara akan diundang itu, dan tidak individualistik. Artinya begini, soal berjamaah itu soal ya, dan tidak pernah ada orang korupsi kan? Ya, faktanya nggak bakal ketemu ya. Saya kira nggak akan ketemu. Ya, suatu diri ini yang saya lihat betul. Saya kebetulan menangani beberapa perkara korupsi. Nggak ada. Macam kali orang yang dituduh sebagai koruptor ini adalah korban. Misalnya salah satu contoh kita bisa lihat ketika diseminasi Undang-Undang Indonesia tahun 2007 ketika hendak dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Indonesia mulai ketika usul tahun 2001 teman-teman itu anggota DPR itu baru jadi koruptor ketika tahun 2007. Nggak mungkin melakukan perubahan terhadap undang-undang itu oleh dua orang, tetapi oleh banyak orang. Selain korban orang-orang yang ada di konstitusi. Apa yang bisa dikatakan adalah mestinya mari kita coba pikir ulang pemberantasan korupsi. Kita mau kemana? Apakah hanya sekedar seperti sekarang ini atau lebih depan? Makanya Artinya gini, kalau cuma penindakan seperti sekarang, tangkap tangan sampai mana tangkap tangannya, sampai berapa besar luas penjara yang ditaruh, itu nggak bakal menyelesaikan. Ada satu hal saya baca misalnya karena saya kenal SF di Belanda sejak tahun 1983, mereka itu sudah mencoba dan mereka lakukan supaya segala perkara orang tidak perlu orang terjadi, tidak perlu orang masuk penjara. Orang belum bayar. Ya akibatnya tahun 90-an atau tahun 2000-an itu mereka tutup begitu banyak penjara. Bahkan saya rasa tahun 96 atau tahun berapa itu mereka itu memberhentikan ribuan pegawai penjara. Kita mau nambah baru. Kita malah nggak muat gitu. Penjara Ya, itu sudah tidak muat. Dia pada daerah baru hasil ekonomi kebakaran, begitu penjara juga dia. Penjara sama di penjara. Apa yang bisa dikatakan? Mari kita coba kaji ulang. Jangan terlalu kita bernafsu memenjarakan orang. Sementara yang lain kita tidak benar. Jadi fungsi penindakan ini yang mesti kita pikirkan. Kita kaji ulang. Kita mari kita coba kembali kepada posisi bentuk pencegahan yang lebih banyak. Oke, Pak Umar, kalau pencegahan itu kan punya konon diharapkan punya pencegahan dan pencegahan penindakan. Bahkan kalau
kita lihat sampai hal-hal yang mungkin tidak ada kaitan langsung dengan fakta, dengan perkara itu diubah semua. Dekat dengan siapa, begini dengan siapa, dan segala macam, gitu ya. Nah, apa yang mau dikatakan dengan peristiwa-peristiwa itu adalah mau dihukum secara belum pengadilan dan secara sosial. Maka itu pembelajaran. Kalau kita lihat sih ada lagi tuh OTT, tangkap itu. Nah, pertanyaannya seperti dalam berita tadi, sampai kapan? Dan apakah memang tindakan kita belum keras atau belum terlalu banyak, atau memang kita bicara baru? Baik, jadi mau sekeras apapun ya, kalau hal-hal yang ada di sekitar kita yang mendorong orang berkorupsi tidak dibenahi, nggak akan selesai. Jadi sebagai polisi politik ya, ini yang saya menangkap tidak jelas siapa komandan dalam artian pemberantasan korupsi, menyangkut aspek pencegahan maupun penindakan. Ya. KPK saya pikir tidak akan cukup mampu kalau diajak bicara presiden. Ya itu saya tidak nampak. Kalau untuk SBY kan saya akan memimpin. Ya secara verbal ya. Sekarang kita bicara ini. Coba perhatikan tanggal 9 kemarin Pak Rudi mengatakan KPK tidak akan mampu sendiri. Kita butuh dukungan semua komponen bangsa. Artinya terang ya. Dan siapa yang dimaksud itu? Saya stakeholder politik yang diminta oleh Pak Rudi untuk mendorong. Tetapi tidak juga KPK itu pasti menurut saya, gitu kan? Contoh misalnya, kita lihat stakeholder politik pasti diwakili oleh partai politik. Sikap-sikap partai politik terhadap pemberantasan korupsi menurut saya tidak pernah konsisten. Misalkan ada satu partai politik, dia yang mengusulkan pansus tentang suatu masalah, dia duluan yang keluar dari pansus satu. Kemudian setelah sudah ini settle gitu. Ya mungkin. Kemudian yang kedua, kebijakan pemberantasan korupsi harus bersifat komprehensif, menyeluruh dan seimbang. Karena begini, ada banyak, tidak pernah dipetakan. Ini asal kau tangkap ini, ada banyak sektor ya, sektor pertambangan, keuangan, birokrasi, itu mesti dipetakan Semua kalau ditangkap, iya, misalnya kita bicara sektor tambang, audit sampai tuntas permasalahan tambangnya, mulai dari peraturannya sampai ke kebijakan dan lain sebagainya, sehingga kemudian terungkap kenapa orang berkorupsi di sini. Nah sehingga kemudian berikutnya adalah korupsi di sana, di sektor keuangan misalnya, itu mesti dibedah tuntas dan ini tidak bisa diubahkan kepada KPK. Tapi itu kan bekerja dalam sunyi, tidak ada komunikasi. Iya, dan itu butuh banyak. Tidak ada panggung nggak perlu memang, dan tidak perlu gitu kan. Sehingga kemudian tiba-tiba keluar kebijakan-kebijakan yang membuat orang susah untuk korupsi. Jadi berbicara tentang korupsi ini tidak bisa kita berharap kepada kebaikan dan niat baik orang, sistem harus itu. Sehingga sini buntu, kira-kira begitu gitu kan. Kecuali kalau misalkan ini orang dimungkinkan apa yang tidak mungkin sekarang. Tapi ada misalnya pengadilan risiko kita dan kalau dari KPK kan pokoknya harus dipersalahkan, harus hukum. Iya boleh ya pasti selalu Kalau kan agak bertentangan dengan prinsipnya, pengadilan dibikinkan untuk keseimbangan. Oke, pengadilan Kemungkinan salah, ya. Oleh karena itu pengadilannya harus dibuat sesat mungkin. Artinya tidak seperti keranjang sampah semua perkara terus masuk ke tipikor. Maka usulan Pak Romi itu saya setuju, harus ada dismissal, seleksi dulu perkara ini, nilainya berapa, kemudian melibatkan apa. Ini sebenarnya kan bicara soal prioritas. Dan kemudian pengadilan ini harus adil, tidak tebang pilih. Kita semua merasakan bahwa pelaksanaan hukum penegakan hukum korupsi ini tebang pilih. Kejaksaan dan kepolisian sudah jelas bagian dari kekuasaan di bawah seperti ini. KPK kan lembaga negara. Tapi ada maka KPK pun juga berpolitik. Tebang pilih kan sebuah sindiran politik. Ya, saya pikir iya. Ada beberapa kasus yang melibatkan para penyidik yang tidak pernah tersentuh ya. Dulu sewaktu kasus Senturi, saya ingat betul. Komisioner Pak KPK tidak ada bukti dan lain sebagainya. Setelah ada bukti pun Pak Budiono nggak pernah disentuh. Sekarang misalkan kemudian kalau kita bicara sektor bekas nggak pernah disentuh sama KPK. Kemudian migas, Ya kan itu Jawa industri migas Anda lihat. Oh ini dia tambah. Ya maksud saya tambah juga, tapi kan hanya itu aja.
industrinya sendiri kan nggak pernah ada para pelakunya. Maka orang lagi bilang, kenapa kita ini galak sama orang pribumi sama orang asing nggak galak dalam hal korupsi gitu kan. Kemudian polisi, tidak salah dari polisi zaman Pak Buat jadi kawan itu galak, buru-buru dicopot, aneh gitu. Jadi kembali kepada komandan, ya komandan yang menghela tentang politik pemberantasan korupsi ini, baik dari sektor pencegahan, sektor pendidikan dan sektor edukasi ini. Edukasi ini jangka panjang kepada masyarakat dan sebagainya. Ini nggak ada yang tanggung jawab, semuanya jalan sendiri. Dan cukup dengan tadi untuk tepuk tangan, ada yang tangkap, walaupun nilainya kecil. Dan kemudian tadi itu, saya sepakat KPK diperkuat misalkan, tapi hasilnya nilai korupsi minimal 100 miliar. Nah, jadi dia kerja beneran nyari yang gede-gede gitu. Nggak dibantah lah, bahwa dia di sono, ngapain gitu loh. 200 juta suap gitu kan. Tadi yang dibilang Bang Mario itu kan benar, ada 30 macam tindakan yang dianggap korupsi. Udahlah fokus saja kepada KPBN aja lah. Ataupun kalau mau suap itu kepada aparat penegak hukum yang lain, tiap hari pasangin orang KPK di kepolisian, kejaksaan, nggak gimana. Pasti ada. Oh, kalau mau gitu, tungguin aja gitu kan, baru bersih nanti. Oke. Saya ke Fitri. Nampaknya sedih kalau lihat perkembangan. Tembok itu satu secara kultural tadi disampaikan oleh Menteri tadi Prof. juga memperlihatkan pesan tentang Cina pun ada politik yang berikutnya. Cuma tidak ada yang dikatakan istilah terwakili. Tapi karena di Fitri harus panjang, waktu kita mau iklan kita simpan di Fitri setelah tayang. Ya, kembali lagi kita dan saya mau beritahu bahwa saya tidak kembali ke studio tadi yang di Bogor, karena studio mereka sudah pindah ke Jalan Barat di tempat di mana media radio dan media berkantor. Jadi Smart FM ada di Gajah Mada, Jalan Gajah Mada. Kita lanjutkan diskusi kita dan masih bahas mencegah dan atau meningkat jalan panjang korupsi dan masih bersama Profesor Dr. Hana, psikolog dan guru besar luar biasa ini Dr. Bakir Ismail, seorang pengacara dan pengawas hukum, juga ada Program Husin SHMA, seorang pengacara dan pengajar PTK Perguruan Tinggi Kepolisian, dan yang akan saya minta pendapat sekarang adalah Bivitri Sakti SHMM, seorang kandidat dan doktor dari Washington State University, dan kita tahu spesialisasinya adalah hukum tata negara. Bivitri, kalau lihat kisah ini dampaknya ya seperti KPK baru dibangun, KPK baru dibentuk kan kita seperti menghadapi sebuah tembok besar. Sekarang pun tembok itu masih besar dan kita belum pergi kemana-mana. Artinya ada satu problem kultural, yang kedua ini ya gak pernah jauh dari politik, dan yang ketiga kita belum sepakat bahwa ya pekerjaannya sebenarnya lebih besar daripada sekedar penindakan operasi tangkap tangan dan pengumuman tersangka setiap Jumat. Kalau cuma itu maka ini sebuah show biasa. Oke, silakan Bu. Ya, saya punya dua tanggapan. Yang pertama saya mau bicara soal kultur dulu ya. Kalau kita sudah bicara soal kultur kemudian tembok besar. Saya ingin mengkritik dulu Pak Makir soal kultur itu tadi ya. Saya kira yang harus kita cermati adalah kalau kita mau dikotomikan antara barat dan timur, kenyataannya tidak semua yang timur itu benar dan bijaksana. Dan kalau kita ingat dulu zaman Soeharto dan ada satu gengnya yang banyak dibahas dalam berbagai dalam berbagai penelitian akademik yang selalu berbicara soal Asian values. Dan yang didekati tentu saja soal korupsi dan soal hak asasi manusia. Seakan-akan Asia beda, kita punya kultur yang berbeda sehingga harus banyak toleransi yang diberikan kepada kami di Asia. Nah, padahal kalau kita juga belajar dari sejarah Orde Baru, ternyata yang disebut dengan Asian values itu apa sebenarnya? Karena akhirnya yang diuntungkan adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Akhirnya apa yang didengung-dengungkan bahwa kita punya trickle down effect nih,
proyek pembangunan modelnya seperti ini. Tapi siapa yang diuntungkan? Hanya orang-orang yang dekat dengan waktu itu keluarga cendana. Akhirnya gapnya demikian besar ya antara yang kaya sekali yang miskin juga luar biasa miskin. Nah, tapi yang ingin saya katakan kalau terkait dengan korupsi adalah akhirnya kultur seperti ini juga yang melahirkan orang-orang yang bisa disebut dengan the untouchables gitu ya, tembok besar tadi. Orang-orang yang selama ini tidak bisa disentuh oleh hukum. Dan salah satunya kenapa lahir KPK adalah karena orang-orang itu dengan prosedur hukum biasa mereka lepas karena semua bisa dibeli, hakim bisa dibeli, jaksa, polisi apalagi, sehingga akhirnya butuh suatu lembaga yang bisa diharapkan lebih efektif dan salah satunya belajar dari Hong Kong juga. Nah, kemudian yang poin kedua saya adalah betul bahwa kalau kita bicara korupsi memang satu tindakan dan kedua pencegahan. Nah, masalahnya adalah kita ini kan cenderung melihat korupsi sebagai satu atraksi politik dan kedua juga seperti infotainment ya. Dan saya kira ini yang membuat kita cenderung lupa bahwa dan orang-orang juga ketika bicara oke, kita bicara yang tidak infotainment, maka kita bicara moral. Oh, menurut saya paling berat kalau bicara moral belaka ya, karena nanti tindak lanjutnya seakan-akan menjadi tidak konkret gitu. Nah, tapi yang ingin saya katakan adalah memang kita butuh satu pendekatan yang sistemik seperti kata Bang Maman tadi. Tapi yang kedua, kalau terkait dengan moral, maka kita juga butuh misalnya pencegahan yang sifatnya masuk ke wilayah pendidikan. Kemudian misalnya bisa saya kutip beberapa, misalnya ICW mereka punya sekolah anti korupsi. Kemudian KPK itu juga punya youth camp untuk anti korupsi ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada kerja-kerja yang mereka beroperasi dalam kesunyian gitu. Jadi tidak hiruk-pikuk masuk infotainment, tidak di bawah kamera, tapi sebenarnya kerja-kerja itu ada. Dan kemudian kalau kita bicara misalnya, kita butuh desain besar. Sekali lagi karena kerja-kerja seperti itu bukan kerja yang ramai, penuh tantangan, sebenarnya ada. Kita punya misalnya rencana aksi nasional pemberantasan korupsi, itu ada dari sejak zaman SBY sampai sekarang. Dan masalahnya kan kemudian jalan nggak rencana aksi nasional? Atau begini mungkin kita menganggap salah juga kita menunjukkan beban semuanya dengan namanya komisi pemberantasan korupsi. Jadi semua soal yang terkait dengan pemberantasan korupsi adalah urus KPK. Padahal Pak Umar mengatakan tadi kalau benar bahwa terpisah KPK sendiri bahkan harus dipimpin oleh seorang kepala daerah. Dulu SBY mengatakan, tapi kata Pak Umar lagi itu adalah Nah, KPK itu kan yang koordinasi sebenarnya Bappenas. Tapi kemudian memang ada tugas-tugas tertentu yang spesifik, ini KPK, ini kepolisian, ini kejaksaan dan lain sebagainya. Nah, tapi memang kritiknya seperti itu. Apakah itu dijalankan dengan baik atau tidak? Nah, tapi saya ingin menyoroti fakta bahwa kalau tadi topik ini bicara soal hulu dan hilir tadi, saya kira penindakan itu tentu saja perlu, dan penindakan saya kira efeknya tidak hanya efek pada penindakan itu sendiri, tapi yang kita harapkan ada efek jerah juga. Nah, tapi memang ada wilayah yang walaupun belum banyak yang jerah. Ya, tapi saya kira ada wilayah yang di luar kamera ini loh, yang saya kira juga harus kita soroti dan kita apresiasi dan kita dukung. Misalnya ada ibu-ibu perempuan Indonesia anti korupsi namanya, yang kerjanya nggak datang sama kamera, tapi dia melakukan pendidikan untuk anak-anak. Kemudian ada beberapa teman di ICW yang juga yang namanya parenting anti korupsi misalnya. Jadi hal-hal seperti itu kalau tadi bicara budaya sebenarnya mulai dikerjakan. Nah, saya kira hari anti korupsi contoh misalnya kampanye besar-besar dan sekali lagi beberapa hal disoal oleh media tentang kampanye revolusi mental yang katanya besar-besar itu, kenapa nggak difokuskan saja dia menjadi kampanye media untuk anti korupsi misalnya. Ya, misalnya bisa seperti itu. Tapi yang saya tahu beberapa tempat itu mengerjakannya volunteer, jadi nggak pakai dana apa-apa dari KPK ya, tapi volunteer aja ibu-ibu. Tapi dana negara layak untuk kampanye ini kan? Oh, sangat layak. Dan saya kira wajib betul. Dan saya kira kalau misalnya memang ada perencanaan yang baik untuk aspek tidak hanya penindakan tapi
mari KPK hanya fokus ke pencegahan, karena penindakan tetap diperlukan dengan berbagai perbaikan. Mungkin penindakannya tadi seperti Pak Umar bilang, kalau ada kakak beneran gitu loh, atau kalau perlu di atas kakak karena protokol. Nah itu kan saya kira yang untouchable tadi ya, yang memang saya kira akan sangat sulit digapai dan tidak bisa hanya pakai instrumen hukum, tapi memang mau nggak mau kita harus menyentuh instrumen politiknya. Dan saya kira kenapa KPK tadi istilahnya Bang dan sering kita istilahkan juga Bang Pilih, saya kira karena mendukung strategi itu ya, akhirnya mana yang mungkin penguasa juga tidak mau beberapa kasus disentuh, sehingga KPK juga sangat sulit untuk masuk gitu ya. Nah ini saya kira yang harus dibereskan dari aspek ininya untuk penindakan. Sekarang ya ujiannya adalah bahkan proses seleksi pun oleh DPR tidak apa-apa. Nah itu juga catatan yang itu penanda penting sebenarnya Richard, bahwa KPK ternyata mulai ditakuti dalam tanda kutip. Reaksinya dari orang-orang yang takut adalah ingin melemahkan KPK, maka mau direvisi lah undang-undang KPK. Kemudian pemilihan komisioner baru juga ditunda sedemikian rupa. Komisioner kata beberapa teman DPR, kita lama-lama tapi saya dikirim begitu-begitu. Ya kalau soal dirokokkan oleh pansel kata mereka, kata orang-orang di sana. Tapi ya, itu kan soal mereka ya. Bang Martin ada tentang apa? Itu tadi bahwa budaya kita ya tidak bisa kita jadikan. Iya, saya kira begitu ya. Jadi kayak Bang Martin ada di putus asa gitu. Putus asa sebelum, tapi kita begini, ada yang kita coba lihat secara baik. Kalau kita ikuti bagaimana misalnya kita ketika masih kecil dulu pergi kemana, itu kan selalu membawa sesuatu yang kita sebut sebagai uang tanah. Ya. Tapi itu sejak ada undang-undang pemberantasan korupsi. Lebaran itu masih kalau nggak dikasih kita anggap kompel itu. Ya, seperti itulah. Makanya itu saya Kalau sekarang nggak boleh, nggak pokoknya tidak sejauh ini kan? tidak betul. Ini yang barangkali kita mesti lihat. Itu satu. Kemudian kedua, saya merasakan betul bahwa kalau soal kebangkitan dan segala macam itu kita bisa banyak buka masalah. Nah, ada satu kecenderungan sekarang pemberantasan korupsi ini kan dipakai seperti politik sinetron oleh teman-teman kita yang merasa Semuanya. ya merasa sebagai malaikat. Mereka orang-orang bersih, tidak pernah berbuat sesuatu yang buruk sehingga ada yang dilakukan dengan segala cara. Saya kira ini pun kita harus dilakukan. Betul jelas. Maksud Mbak Martin bahwa ya kalau bukan orang yang tersangka itu kan jangan mengesan. Ya itu salah satu di antaranya. Kemudian yang kedua, ya pengerukan terhadap jabatan. Itu tidak pernah ada saat itu. Anda bisa menemukan ketua KPK, mantan ketua KPK dijadikan tersangka ketika dia sedang diperiksa bisa ambil masalah. Ini kan penegakan hukum seperti ini kan paling tidak kan mestinya bicara dulu mereka. Orang itu sebagai memegang kekuasaan pada lembaga tinggi negara. Mesti bicara kalau nggak kasih presiden. Kalau presiden kayaknya menjadikan ketua KPK yang itu menjadi perkara ini. Atau misalnya seperti kemarin Pak Belkin mestinya ketua KPK bicara bisa tahu presiden orang itu menjadi tersangka. Tidak bisa seperti itu. Nah, ini benar dong seperti yang Cina tadi, power struggle. Iya, saya antara kaki-kaki politik. Iya, itu sudah terjadi sekarang. Nah, coba kita lihat, ya. Jadi semua saling lempar batu nih. Coba kita lihat sekarang ini. Kalau kita mau jernih melihat pemimpin politik yang muda sekarang di belakang tadi itu kan lebih jauh lebih. Apa itu? Kalau guru lewat saya melahirkan orang seperti Anas itu kenapa udah? Bukan cuma Anas, saya kira Bukan banyak. cuma Anas atau yang lain. Oke, masih banyak ini Pak. Kita istirahat dulu. Prof. Dahana, Bu Fitri, Umar, kita istirahat dulu untuk menjelaskan sekilas. Dari
menit tambahkan ini juga Iya, saya ini agak kita harus pikirkan betul gitu ya. Saya kira itu yang saya tahu, apakah teman-teman mereka sudah membuat penelitian terhadap putusan pengadilan mengenai korupsi sekarang. Apakah itu saya kira mesti kita kaji dulu putusan-putusan hakim yang begitu luar biasa tingginya itu. Apakah memang betul itu sesuai dengan rasa keadilan orang yang salah satu contoh saja misalnya, ini saya berbicara perubahan mantan wakil rektor Universitas Indonesia. Beliau itu ini kalau saya katakan ini adalah salah satu korban pemberantasan korupsi. Beliau itu dihukum oleh Mahkamah Agung sampai 5 tahun. Sekarang dituntut oleh KPK itu 5 tahun. Apa yang terjadi? Beliau menandatangani perjanjian pengadaan IP di perusahaan yang saya gunakan banyak orang disebut berjudul tetapi yang terjadi ketika itu dalam pengadaan adalah buahnya yang dilakukan di packing dan vendor. Apa yang menjadi alasan ketika itu KPK banding dan kasasi? Karena rektor tidak termasuk dari bagian yang dianggap terbukti korupsi. Dari 5 argumen yang mereka sampaikan, 3 argumen itu betul-betul rektor. Makanya saya kira hal-hal seperti ini yang kita mesti kaji macam malpraktis ya. Malpraktis, gitu. Jadi saya kira ini harus kita segera lakukan sehingga arah pemberantasan korupsi ini tidak menjadikan orang melakukan perlawanan. Itu satu. Kemudian kedua, satu lagi yang harus kita pikirkan adalah penghargaan terhadap orang yang memberikan pengakuan yang kita sebut justice collaborator. Itu adalah proses untuk mendapatkan itu tidak dituntut oleh lembaga-lembaga pendidikan kita, seolah-olah LPSK itu berdiri sendiri berada di luar pagar. Sementara yang lain Justice collaborator sama whistleblower. Kan whistleblower kan nggak bisa dituntutkan, kan seperti itu ya. Tapi sekarang yang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 itu whistleblower kan bisa dituntut kecuali hanya berhubungan dengan keterangan dia sebagai saksi dalam satu perkara, bukan dengan hasilnya. Saya kira ini yang barangkali terima kasih. Ya, ini sedikit ya, saya mau kembali belajar di Cina. Iya. Saya kira ini kita Cina. Ya, saya kira penegakan hukum, saya kira kita harus bedakan antara penegakan hukum yang barangkali masih banyak kelemahan dengan tindak pidana korupsi itu sendiri. Sampai pada satu titik saya setuju dengan Bang Abdul bahwa masih banyak penegakan kelemahan dalam sistem penegakan hukum kita terkait dengan korupsi. Tapi itu bukan berarti tindak pidana atau upaya untuk menindak tindak pidana korupsi kemudian bisa kita nihilkan. Gitu. Nah, yang saya khawatir karena seperti disampaikan pada tadi betapa eratnya jalinan antara politik dengan korupsi, yang saya khawatirkan argumen-argumen bahwa penegakan politik harus begini, KPK sangat politis dan lain sebagainya, seakan-akan mau menihilkan upaya-upaya bahwa si tindak pidana korupsinya itu dan koruptor-koruptornya itu tetap harus mendapatkan efek hukum dari apa yang telah dia perbuat gitu. Saya kira bagus sekali kalau misalnya kritik dari para advokat yang berpraktek kelemahannya di praktek seperti A, B, C, D kita kumpulkan sama-sama, nanti kita perbaiki hukumnya. Tapi yang ada sekarang bahwa ada ini orang yang sudah melakukan nyata-nyata melakukan korupsi tetap harus ada tindakan ini. Saya kira kita harus hati-hati di situ. Saya khawatir nanti akhirnya semua orang mendapat karena KPK politis dan lain sebagainya, ada permainan politik, ada dekat dengan kekuasaan seperti di Cina tadi, maka kemudian korupsi bisa kita biarkan. Saya kira kan tidak seperti itu. Dan KPK dianggap lembaga politik. Saya kira tidak akan imun kan. Takutnya begitu. Nah, akhirnya itu juga peringatan untuk orang KPK sebagai lembaga politik, kan begitu ya? Ya, saya kira memang tidak bisa dihindari ya satu lembaga yang ini nggak mungkin kita dalam suatu dunia politik bisa berpura-pura bahwa ada yang imun betul dari segala politik. Betul. Dan masalahnya adalah bagaimana sistemnya saja, bagaimana pengawasannya supaya kita bisa kontrol sama-sama apakah penegakan hukum yang mereka lakukan itu sesuai dengan
malicious prosecution gitu ya, jadi yang cuma untuk membuli orang gitu. Itu dipakai oleh tangan politik gitu ya. Pak Dahana, kita kembali belajar di Cina. Di sana kan juga pasar surut ya. Dan apakah pengalaman-pengalaman seperti kita sini juga bisa dapatkan sana? Walaupun memang problemnya akan berbeda. Di sana tidak ada demokrasi, Di sana ada, di sini ada loh. Di sana bahkan Google yang diketati dan sini dibahas. Begini, ketika Cina tiba-tiba hanya dalam waktu 3 tahun beralih dari sebuah negara dunia ketiga menjadi salah satu kuasa, itu ada gerakan kekaguman di kalangan dunia tentang bagaimana model Cina itu. Jadi kemudian timbullah gerakan yang disebut dengan belajar dari Cina, learn from China, atau istilah bahasa Cina yang cukup susah. Nah, demikian cuma saya kira akan ada banyak masalah ini. Misalnya dalam pemberantasan korupsi ini, Xi Jinping mengatakan bahwa dia tidak peduli apakah kaliber dari si koruptor itu lalat atau tiger atau macan, semua akan dihajar. Karena itu sekarang ini saya lupa tadi baca di catatan saya 750 kasus atau 75.000 kasus yang ditangani atau yang telah diputuskan oleh partai kalau masalah korupsi. 75.000 tidak terlalu menyenangkan. Karena penduduknya sekitar 3 miliar. Jadi ini pemberantasan korupsi relatif di sini barangkali jauh lebih mudah karena sumber-sumbernya dari satu, yaitu partai. Jadi salah atau benarnya seseorang atau berdosa atau tidaknya seseorang diputuskan oleh satu badan, sehingga tidak semerawut seperti di kita sekarang ini. Jadi kita dalam demokrasi kita syukur alhamdulillah beristighfar. Pilihannya apakah kita mau demokrasi apa mau represi? Tapi kan kita ngomong. Nah, kembali ke sana kan, misalnya bentuk solusi terkenal dengan siapkan sekian putih mati satu buat saya. Itu kan sebuah pernyataan politik. Tapi yang kedua, Xi Jinping sebagai orang yang sekolah di barat, ya, kalau dia bisa melakukan dan Li Keqiang juga lebih mudah bersama itu, maka lebih menjaga waktu baik. Nah, mereka ini kan benar-benar kejar agen ini kalau macam itu. Kita kan nggak kejar walaupun negara tetangga aja, Singapura, di Papua ini, di Bangkok, di Sydney, ada salah nggak buat kita? Barangkali kalau memang seseorang sudah jelas dia berdosa dan dia laku, kita harus cari kejar apa yang dilakukan oleh Cina. Atau dicari untuk jadi, salah. Kenapa takut jadi kan itu saja. Misalnya kasus seperti sekarang siapa pengusaha yang lari atau kasus Muhammad Rizal? Ya, bisa. Saya kira belum tentu dia salah, tapi dia kan diminta keterangan, minta saksi. Ini uniknya bahwa di Cina itu lebih sederhana, menunjukkan kesalahan atau orang yang tidak salah. Walaupun sederhana secara praktek politik, tapi kan tidak sederhana dari segi jumlah penduduk dan keluasan wilayah 1,3 miliar. Artinya tetap saja itu sebuah agenda raksasa dibandingkan dengan, bayangkan kita 230, dia 1,3. Ya, 0,3-nya kita udah gak cukup. Betul. Ya kan? Tetap nggak bisa dianggap kerjaan mereka remeh kan? Nah, Pak Umar, saya tidak mengatakan remeh, tapi lebih sederhana. ya betul. Pak Umar, ya kalau sebenarnya kan demokrasi
politik itu kan bisa juga disederhanakan, tidak harus rumit kalau ada apakah itu kultur yang dominan atau pemimpin yang dominan. Ya, begitu kan? Saya tadi kultur dan banyak terima kasih. Kita melanjutkan apa yang tadi kita bahas tentang pemberantasan korupsi dalam hal ini peran dan pasca. Tadi Bang Makir memberikan usulan tentang audit terhadap putusan. Menurut saya tidak hanya audit putusan, audit lembaganya juga, kan? Kemudian terhadap masyarakat. Apakah itu lembaga penegak hukum, apakah sudah sesuai dengan tupoksinya? Semuanya dong. Iya, semua. Kita sampai sekarang nggak pernah dengar, mungkin Bu Fitri lebih tahu ya, audit internal KPK kan banyak masalah, nggak pernah diungkap apa gitu, misalkan tentang kasus Nazar seperti ditutup gitu. Kita ingin sehingga tadi usulan Bu Fitri ke depan kita bisa perbaikan. Ya, ada lembaga pengawas dan lain sebagainya. Jangan network. Kemudian yang kedua, jangan diabaikan masyarakat, survei masyarakat. Sejauh mana kekuasaan masyarakat terhadap penegakan hukum, pemberantasan korupsi? Dan kita saat bicara penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kita tidak sedang mengatakan soal KPK saja kan? Enggak, kita bicara semua. Kita tanya kepada masyarakat puas nggak terhadap lembaga ini, terhadap kasus ini, terhadap ini dan lain-lain. Jadi kita kemudian punya pijakan untuk menyusun eksekutif ke depan. Kemudian ke depannya juga harus terukur. Kenapa terukur? Sehingga ada pijakan untuk evaluasi. Kemudian dari situ baru kita bisa membuat apa yang disebut ini kesadaran publik. Publik korupsi itu bahayanya gitu. Kalau kita udah mantap dan kita masih kurang, saya kita sama internasional dan lain sebagainya. Tapi kalau tetap kita puas dengan yang sekarang ini, ya silakan gitu. Tangkap sana, tangkap sini, dan lain sebagainya. Bagi orang-orang komunikasi, tidak ada masalah yang berat, tidak ada masalah yang sulit. Soalnya adalah bisa dikomunikasikan atau enggak. Ya. Kan soal beginian kan sebenarnya kalau gini, kita ingat ada dulu kampanye sosial yang paling kita sering dapatkan kuat sekali itu kampanye hingga ya dari dan kawan-kawan mau pemilu begitu menggelorkan partisipasi. Setelah itu melempem. Jadi soalnya bukan pada tidak ada keinginan, tapi ketidakmampuan mengeksekusi yang menjadi program yang baik. Setuju ya? Kita ikut. Misalnya begini, apakah kampanye, apakah korupsi membedakan? Kedua, apakah tidak ada soal kampanye? Apakah kampanye hanya urusan KPK? Kenapa tidak dibuatkan departemen kementerian lain, misalnya pendidikan, pariwisata, Minfo, Kumham dan segala macam? Dan jangan menjelaskan sendiri. Jadi kan kalau menjelaskan sendiri pesannya jadi tidak simpel dan itu ya pokoknya ini teknis apa dia. Dan yang kedua, endorsementnya datang dari pemimpin tertinggi. Saya setuju. Jadi kita sering terima SMS dari Kominfo, tapi buruk sekali itu. Kampanye yang dibuat ya. Itu artinya punya keinginan tapi tidak punya kemampuan. Nah itu yang kemudian harus Kalau dia hire satu orang editor aja cukup, saya pikir itu dan itu luar biasa. Kalau dan itu pasti ya kerja yang pasti long term gitu ya, jangka panjang. Nah saya menggarisbawahi dari semua yang saya sampaikan ini, coba ditanya masyarakat tentang tingkat kepuasannya, sehingga masukan bagi semua lembaga pemberantasan korupsi ini itu bisa puas nggak masyarakat terhadap kepolisian dalam korupsi saja, daripada kejaksaan pada KPK. Kemudian diturunkan lagi pada kes apa dan apa dan apa. Nah sehingga kemudian bagi lembaga jadi cermin. Nah nanti itu ke depan jadi bahan evaluasi terus saja begitu. Dan itu mungkin tadi itu satu mudah-mudahan yang membosankan dan memang ada biaya yang mungkin nggak akan kelihatan bagi orang-orang yang mengharapkan sebuah pertunjukan dan kelihatan. Tapi hasilnya akan luar biasa. Jadi apa-apa yang telah dibuat oleh aparat penegak hukum nasional ini tentunya tidak semudah. Perbaikannya itu terukur. ya.
lebih fitri kalau mau mendengarkan saya tahu ini sesumbar atau omongan sembarangan saja di balik layar di pertemuan formal, teman-teman di dalam politik bilang begini, kalau OTT ini bisa dilakukan separuh di DPR, termasuk demokrasi pemerintahan di eksekutif, demokrasi dan itu mah benar-benar kayak rakyat. Kita rasa ini bangunan masih ada, padahal itu tonggak-tonggaknya sudah tertutup. Artinya untuk menggambarkan bahwa kalau pakai cara begitu sih bisa aja, tapi kan kasihan orang yang apes. Artinya dia apes, yang lain nggak apes. Padahal kan hukum itu tidak boleh soal apes nggak apes, tapi soalnya adalah kenapa ada hukuman mati misalnya untuk memberi kabar kepada orang yang belum melakukan, sehingga dulu dibantu lama-lama di lapangan. Tapi soalnya kan saya kira sekarang itu kita harus mencari jalan yang lain dan baru. Nah, ini yang saya baru dengan bukan situasi yang sebenarnya mengerikan. Ya, saya kira bahwa banyak yang bisa diungkap dalam berbagai perkara. Saya setuju ya. Kita juga, saya kira yang satu hal yang juga harus diingat adalah operasi tangkap tangan ataupun penindakan itu kan semua harus disetujui oleh pimpinan KPK. Ini kalau kita bicara KPK dulu ya. Dan kita juga harus sadar bahwa KPK yang sekarang itu sebenarnya dipimpin oleh orang yang dimasukkan belakangan gitu. Seorang POT yang kami juga banyak kritik dari pihak NGO bahwa jadi kelemahan. Nah, tapi kembali ke pertanyaan Bang Ican tadi, apa yang harus dilakukan? Saya kira penindakan tetap harus jalan terus. Bahwa ada kelemahan yang mulai dikoreksi pelan-pelan, seperti misalnya penetapan tersangka ya yang bisa diperapkan. Dari dulu komunitas hukum juga sudah memikirkan dalam revisi kita undang-undang hukum acara pidana nanti seperti apa. Jadi ada koreksi. Kemudian barangkali ada beberapa hal lainnya. Tapi penindakan itu tetap harus dilakukan, bukan berarti kelemahan tadi membuat para koruptor kemudian bisa-bisa saja melakukan tindak-tindak korupsi. Nah, kalau pertanyaannya jadi bagaimana seharusnya? Saya kira 3 aparat penegak hukum ini, baik KPK, kejaksaan maupun kepolisian, tetap harus bekerja keras. Dan kalau misalnya kita bicara operasi tangkap tangan, saya kira memang hampir tidak ada jalan lain untuk orang-orang yang kita bisa sebut sebagai untouchables ini. Kita butuh operasi tangkap tangan karena itu sulitnya untuk menangkap mereka karena mereka bisa dengan mudah sekali lagi menyembunyikan berbagai hal yang diperbuatnya. Nah, Bang Ican dengan segala hormat kepada 2 orang advokat yang ada di sini, saya paham sebagai orang yang juga belajar hukum dan etika profesi bahwa advokat memang tugasnya hak para tersangka ataupun orang-orang yang kena tindakan hukum harus dibela. Tapi saya kira kita juga harus ingat bahwa para advokat pun cenderung akan menggunakan berbagai aspek hukum untuk secara politik dan di mata publik juga menjalankan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum, tidak hanya KPK tapi juga barangkali kepolisian dan kejaksaan. Nah, inilah yang saya kira kita juga harus hati-hati. Kalau bicara hulu dan hilir, saya kira penindakan harus terus-menerus dikejar terus, harus kencang begitu, dan kita harus jaga, harus dapat dan hati-hati karena jangan-jangan operasi tangkap kaki tangan kan betul. Tapi Bang Ican, saya keluarkan juga nih, jangan-jangan nanti DPR memilih anggota-anggota atau komisioner KPK yang sebentar lagi akan dipilih itu yang kalau kita suka bilang udah royal ya, dia masuk lembaga itu untuk melemahkan. Saya sangat khawatir itu akan terjadi. Ada yang dulu orang-orang KPK itu yang pada periode sekarang ya sebagai aktif itu juga merupakan bagian dari faksi yang mereka dipakai di DPR. Saya kira tidak terhindarkan ya karena sistem pemilihannya karena dipilih pada akhirnya oleh DPR dan apa yang terjadi 4 tahun yang lalu teman-teman dan benar cukup persis dengan yang terjadi sekarang. 4 tahun yang lalu
sharing lagi. Itu yang harus kita perhatikan sama-sama. Saya kira begini ya, ini yang ada dikotomi bahwa ada orang yang tidak melemahkan KPK dan memperkuat KPK, itu mestinya itu jangan kita lakukan, gitu ya. Kalau saya mendoakan ya, so gini kan, saya yakin itu bahwa kita perlukan KPK, tapi KPK yang kuat, yang jadi persoalan misalnya. Jangan KPK yang biasa. Ya, pokoknya jangan ada seperti itu lah. Salah satu contoh saja misalnya sekarang, ya, untuk pemilihan komisioner yang sekarang. Ini kan disebut oleh beberapa teman ada yang cacat formal. Ya. Misalnya mereka belum 20 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun bersegera dulu ya, bergerak dalam bidang penegakan hukum dan lembaga. Mestinya dari awal mereka sadar gitu. Saya ini tidak memenuhi syarat formal, kenapa mesti maju? Tapi teman-teman LSM hampir tidak pernah mempersoalkan ini. Kalau kita yang mempersoalkan, dianggap. Satu pertanyaan saya yang sederhana sekali, kita bisa jawab. Pilih mana? Pimpinan KPK komisionernya dikontestasi oleh DPR atau ditunjuk oleh Presiden? Saya kira kalau misalnya memang kita mau ya, supaya sinergi ini bisa terjadi, ini yang jadi persoalan. Di KPK itu selama ini hampir tidak pernah ada sinergi antara supervisi yang mereka lakukan dengan lembaga-lembaga yang lain. Nah, kalau misalnya memang mau, kenapa enggak? Tapi bahayanya kalau mereka menjadikan kawan elit. Ya, memang itu yang jadi masalah ya. Akan tetapi kan di pilihan kita sekarang ini, ya Presiden itu mesti berani untuk mengambil itu semua. Kenapa hanya PLT saja kemarin yang dia berani? Dalam situasi seperti ini, mestinya benar-benar melaksanakan. Saya dari nomor itu bisa kan model advokat yang setuju dipilih Presiden saja atau masih pakai pola-pola ini ya kayak kemudian kepala desa. Saya kira barangkali itu pemikiran yang cukup menarik, Presiden yang menunjuk, karena dia akan jadi bawahan Presiden juga. Nah, Presiden juga ada unsur kepala negara. betul. Nah, masalahnya adalah apakah kita akan selalu percaya pada Presiden? Tapi saya kira bahwa Presiden juga sudah bekerja secara populer. Apakah kita juga selalu percaya pada Betul. Betul. Nah, masalahnya kan dulu memang terjadi seperti ini karena waktu bikin undang-undang KPK-nya, tentu saja DPR juga pengen ikut. Karena kalau kita perhatikan di banyak undang-undang yang terkait dengan pejabat publik, itu DPR selalu masih kepilih bahkan untuk Kapolri ya dan lain sebagainya. Itu kami bahkan menyetujui bahkan bisa menerima duta besar pun terkait kepilih karena kalau mereka yang bikin undang-undang. Ada pekerjaan sampingan itu kerja legislasi ke jalan. Betul. Kerja utama. Ya, saya kira ini pemikiran yang sangat menarik sekali lagi karena toh Presiden juga dipilih secara populer sekarang ini dan kemudian dia juga menunjuk satu panitia seleksi yang asumsinya bekerja di bawah sebuah mekanisme dan di bawah pengawasan publik seperti itu. Ya, saya kira saya setuju dengan itu ya, karena begini saja. Salah satu contoh sekarang ini memang ada bahaya memang ya. Kalau misalnya sekarang ini saat partai DPR itu dikuasai oleh satu partai politik tertentu, kemudian yang memimpin negara ini juga adalah satu partai politik tertentu, kemudian lembaga-lembaga yang kita sebut lembaga demokrasi itu dipilih oleh Presiden yang sendiri, memang itu ada bahayanya. Akan tetapi beginilah, kita ini kan selama ini kan apa yang kita lakukan, ini kan percobaan-percobaan itu tidak akan selesai. Dari segi efektivitas kan lebih bagus, ringkas saja. Atau kurang lebih sama. Maksudnya bahayanya Presiden yang memutuskan memilih dengan bahayanya DPR yang memilih kan sama-sama ada bahayanya. Tapi lebih murah, lebih cepat. Ya, saya kira kalau kecepatan. Ya, kalau kita mau tiba-tiba kan pasti akan seperti itu, gitu ya. Mungkin itu masuk Bank Indonesia itu, gitu ya. Mesti kita pikirkan sekarang ini kan cukup sering, acap kali kita lihat. Atau kita sekalian bikin terobosan aja saat pemilihan legislatif atau pemilihan presiden kita pilih juga komisioner KPK 5 orang saja seluruh Indonesia milih ya mau gila-gila saya lebih cenderung serahkan ini kepada presiden sebagai kepala negara.
bukan sebagai pemerintahan. Kalau andai kata begitu banyak kawan-kawan kita yang khawatir bahwa ini lembaga-lembaga tertentu dia akan dilakukan oleh pemerintah. Oke. Prof Dahana bisa mengandalkan extraordinary seperti KPK atau ya pakainya kondisi rakyat atau Presiden itu membentuk suatu badan yang mungkin seperti KPK dan tapi ketuanya saya lupa. Jadi ada lembaga khusus yang berada di bawah gerakan politik oleh presiden. Karena pemutus segala macam kebijakan di China memang ada kongres nasional, memang ada kongres partai itu lebih merupakan karena yang berkuasa itu cuma 7 orang anggota politik. Ya, dan di Hongkong kan beda. Enggak, saya gini. Ya, yang menarik gini. Saya mengatakan tadi kan bahwa ada 2 pendapat mengenai gerakan anti korupsi, apakah untuk memelihara citra partai atau untuk sebagai hasil daripada power struggle. Nah, barangkali akan lebih menarik apa yang akan dilakukan oleh Xi Jinping kalau korupsi itu menyangkut orang-orang yang dekat dengannya dan yang berkaitan atau keluarganya. Misalnya tahun 19 begitu dia berkuasa pada tahun 2017, New York Times mengeluarkan sebuah artikel yang mengatakan bahwa keluarga Xi Jinping itu ada yang menguasai sebuah perusahaan atau menguasai saham sebuah perusahaan dengan cara yang kurang baik. Tapi kemudian juga berita New York Times itu dilarang beredar di sana dan juga dia memerintahkan kepada keluarganya itu supaya menjual saham itu. Ya, kita ada bicara larang juga bisa. Apalagi larang media boleh. Satu sesi terakhir kita rehat. Diskusi saya mau minta para narasumber memberikan apa titik tekanan mereka pada isu media itu mencegah atau menindak cara mereka memberantas korupsi. Saya mulai dari istilah orang barat, lady first. Baik, saya kira saya mau karena barusan tadi Pak Dahana juga dari Cina, saya kira yang saya ingin menekankan pada soal kultur tadi ya, karena memang banyak akan sulit kalau akhirnya kita selalu kembalikan ke kultur. Karena kalau dalam konteks Cina saja ada beberapa penelitian, salah satunya oleh Perenbu ya soal law di Cina yang mengatakan bahwa dia menunjukkan social network-nya gitu. Bagaimana jaringan-jaringan sosial di Cina keluarga itu akhirnya memikirkan penegakan hukum, rule of law gitu. Nah, yang ingin saya katakan terkait dengan Indonesia adalah akan menjadi rumit sekali kalau akhirnya kita punya banyak apologi terhadap aspek kultur tadi. Karena kita juga ingat pada hari peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Bandung kemarin, kan KPK memberikan penghargaan karena Sudirman Said mengembalikan gratifikasi besar sekali, berapa ya, 3,5 miliar atau apa gitu nilainya ya, 3,9 miliar yang perhiasan, cincin segala macam. Yang saya kaget sekali karena jumlahnya berbiasa besar, dan saya jadi kepikir satu menteri aja seperti ini, apa yang diinginkan oleh pemerintah itu, dan berapa banyak menteri lain yang jalan-jalan menerima ya kita cuma 1 juta atau 500 juta, tapi itu bahkan gubernur ya. Dan saya kira itulah kalau misalnya kita punya banyak agak sedikit lembek terhadap aspek memberi oleh-oleh atau memberi hadiah dan lain sebagainya. Nah dengan itu Bang Jan, kalau misalnya pertanyaannya adalah
mencegah dan atau menindak, saya kira itu bukan pilihan. Saya kira memang dua-duanya harus. Kita punya orang yang kita incer dua, jangan pilih bawa dua-duanya. Dua-duanya harus kita kerjakan. Di soal pencegahan, memang barangkali banyak yang kita semua belum tahu, tapi karena itu bukan tidak masuk infotainment dan bukan aksi politik, tapi sebenarnya sudah ada beberapa inisiatif. Dan saya tidak mau mengatakan itu cukup, tapi memang harus didorong terus gitu. KPK tidak hanya sendiri, tapi banyak elemen masyarakat lainnya, bukan hanya NGO, tapi juga kelompok-kelompok ibu-ibu ya dan lain sebagainya yang mulai mendorong pendidikan anti korupsi sejak dini, termasuk misalnya kan kalau di kode etik Mahkamah Agung gitu juga ada tuh, boleh nggak sebagian tapi batasnya sekian gitu. Jadi kasih komen begini misalnya ya boleh, tapi ngasih cincin berlian seharga 3,5 miliar ya pasti ada uang di balik. Nah itu yang harus kita tekankan sejak dini. Tapi penindakan itu juga harus lebih kecil saya kira, karena ada di untouchables ini yang lahir dari jaringan politik yang dari dulu dipelihara gitu ya, ada upeti juga. Kalau nggak ada tindakan yang kuat betul, jaringan ini tidak akan pernah terbongkar dan akibatnya ini yang mereka makin kaya, yang miskin makin miskin terus. Jadi saya kira bukan pilihan. Oke, Bapak Umar Husin. Ya, tadi saya menggarisbawahi tentang proses rekrutmen yang sedang terjadi ini. Proses sistem yang digunakan dengan menggunakan fit and proper yang dilakukan oleh DPR. Saya pikir praktek yang berbau parlementer ini sudah diakhiri. Tidak hanya KPK semuanya. Kita kembali kepada real semula bahwa kita yang presidensial dan memang tidak fair. Kita menuntut pertanggungjawaban pelaksanaan misalkan dalam konteks pemberantasan korupsi ke presiden. Tapi presiden tidak mau milih sendiri personilnya, gitu kan. Nah oleh karena itu ke depan untuk KPK dan untuk lembaga yang lain yang diperlukan, silakan aja itu ditunjuk sendiri oleh presiden dan lembaga-lembaga yang tidak diperlukan dibubarkan saja. Terlalu banyak lembaga ekstrajudisial yang kita punya yang tidak jelas manfaatnya. Mending yang ada diperkuat, presiden silakan memilih pembantu-pembantunya yang Jadi kalau presiden memimpin pemberantasan korupsi, benar-benar dia firm. Gak punya alasan lagi dia. Gini bukan punya alasan dia. Iya, jadi kan Anda sendiri yang milih gitu kan. Peraturannya dia sendiri yang buat dan sebagainya. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang dilakukan mengikat kepada dirinya gitu kan. Kalau sekarang jadi dikasih menang, ya kewajiban. Oh iya, kalau enggak, kalau dia gagal ya bisa jadi dia saya mundur aja mampu gitu kan. Demikian. Oke. Bang Wabir. Ya, saya kira gini, saya terhadap pemberantasan korupsi ini juga saya kira prinsip dasarnya itu harus dilakukan. Ya. Sebab bagaimanapun juga ini kan kepentingan kita bersama yang akan terlanggar dengan adanya korupsi. Nah, tetapi yang mesti kita kaji ulang adalah cara kita memperlakukan dan menangani perkara-perkara korupsi. Ini harus diperhatikan. Jadi makanya itu yang saya katakan. Jadi kenapa kita perlu kita lihat culture kita itu seperti apa? Ini untuk mengkaji. Ini bukan mau permisi. Bukan sikap permisi. Itu saya kira itu yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, yang harus juga kita lakukan sekarang ini secara bersama, memberantas korupsi itu harus dilakukan oleh semua orang. Secara bersama tidak bisa, misalnya sekarang ini teman-teman yang menganggap bahwa seolah-olah orang yang dalam perkara korupsi itu sama dengan koruptor, seperti dikatakan oleh Profesor Denny. Denny adalah ini hal-hal seperti ini. Itu yang Jadi memang ada yang bela, kan? saya nggak tahu. Yang pasti ada yang membelanya. Karena kalau ada Sama, ya mestinya begitu. Nah kemudian yang ketiga, persoalannya sekarang ini anggap pencegahan dan penindakan ini harus mesti dilakukan secara bersama.
dan juga harus presiden itu harus mengambil alih ini sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Tidak bisa dipercayakan kepada tanpa presiden mempunyai keberanian untuk memimpin langsung, tapi jangan asal ngomong. Dulu ada tim Fasilitikor kan, dibentuk tahun 2004 dan 2006 selesai. Jangan hal seperti ini lagi. Saya kira itu. Makasih. Oke. Saudara, walaupun Anda ahli Cina, saya ingin kali ini yang terakhir adalah bicara Indonesia. Saya kira yang paling utama adalah melihat pada umumnya pemberantasan korupsi di Indonesia sekarang ini. Yang paling utama adalah perlunya suatu pemerintahan yang kuat yang bisa menentukan kebijakan. Walaupun jangan terjadi partai. Ya, bukan ya. Saya kira kalau saya mengatakan kita bandingkan apa yang terjadi di sana, tidak berarti bahwa kita mengikuti apa yang terjadi di sana, tapi yang jelas di sana itu ada suatu institusi dan juga ada satu pemerintah yang tegas, yang kuat. Apakah itu barangkali ada kesalahan dalam menentukan siapa koruptor dan siapa bukan, tapi itu saya kira institusi dan pemerintah yang kuat itu perlu dibentuk. Dan sebenarnya kalau di sana dikontrol oleh ketua partai dan pemilu di sini presiden saja lah ya yang mengontrol institusi karena di Cina itu pemerintah itu partai. Jadi pelaku korupsi apakah dia di sini ada yang bukan partai, orang yang presiden bukan partai. Kalau enggak ini di triumvirat dalam bukan triumvirat tiga institusi yang menguasai RRT itu adalah partai, birokrasi, dan tentara Dan militer. Dan posisi partai itu begitu kuat sehingga di dalam setiap institusi negara itu selalu ada wakil partai sebagai pengawas kebijakan. Artinya kalau kita kembali ke waktu VOC jatuh, itu bukan kita sodok-sodok, tapi karena korupsi. VOC jatuh dan akhirnya kita dijajah benar-benar oleh negara. Awalnya kita dijajah oleh perusahaan oleh VOC, tidak dengan korupsi. Cina sekarang dikhawatirkan oleh banyak orang tidak perlu katanya Barat atau Cina. Cina akan menghadapi sendiri penyakit yang dialami oleh institusi besar lain yaitu korupsi. Bukan hanya itu, bahkan misalnya sekarang ini ada 400 ribu mahasiswa Cina yang bersekolah di Amerika dan di Barat, dan mereka itu mau tidak mau akan membawa ide-ide tadi bersama resolusinya sekali. Walaupun menurut survei terakhir mengatakan bahwa tidak ada satupun dari warga Cina yang belajar di Barat itu menunjukkan demokrasi, tapi kemungkinan itu hanya cuma dia mengatakan itu cuma lip service atau antara muka dan belakang itu. Apalagi sejarahnya kan ada makhluk yang menyampaikan itu keras. Oke, saya kira diskusi kita banyak sekali yang kita bicarakan yang penting banget cuma sangat paling penting, yaitu kalau bisa efektivitas dalam pemberantasan korupsi itu dimulai dengan proses rekrutmen yang lebih sederhana, tidak lagi melewati jalan yang berliku secara politik, sehingga presiden pun kata Pak Omar ya bisa bertanggung jawab benar-benar karena dia nggak bisa lagi mengelak karena toh dia yang memilih. Ya, yang lain-lain sudah dijelaskan oleh teman-teman semua dan para pendengar supaya mereka lebih mudah kepada saya. Kita akan diskusi lagi mungkin suatu waktu tentang korupsi lagi, dan saya kira ini bukan soal yang sederhana, namun kemauan kita untuk tetap melihat sesuatu persoalan itu penting. Karena kalau enggak ya adalah dari dulu juga semua kita melanggar tanda petik korupsi walaupun korupsi itu bisa macam-macam. Terima kasih Bang Martin, Dr. Martin Ismail, seorang pengacara senior dan pengacara teguh, Dr. A. Dahana, Abdullah Dahana, Sidoro, ahli Cina dan guru besar Universitas Indonesia, Budi Susanti,
SH, LLM, PhD juga. Sekarang sedang muncul solusi juga membawa benar-benar gerakan untuk keterbukaan di MKD. Pak Omar Hussein SH, belajar di Universitas Nasional dan PPK. Tapi yang lebih sering berapa? Oke, saya coba sampai jumpa.